Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPPS dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan memberikan informasi bagaimana sih cara kita mengisi formulir penghitungan suara model C hasil untuk DPR RI ya, DPR pusat teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman lihat nanti di formulirnya itu ada tulisan judulnya berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk DPR RI tahun 2024. Daerah pemilihan 10 contohnya ya. Nah, di sini teman-teman akan ada yang namanya halamannya ya. Model C hasil DPR halaman 1 dari 20. Jadi untuk C hasil DPR ini ada 20 halaman. Ini baru untuk yang DPR teman-teman ya. Sedangkan kan semuanya ada 5 ya kalau nggak salah. Kalau yang presiden itu sedikit lah, paling cuma 3 halaman. Kebanyakan itu yang di DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten, DPRD ya. Kalau DPD juga paling ya berapa halaman ya sedikit ya, karena kan DPD gak mencakup calon partai politik. Nah ini yang membuat banyaknya itu karena ada partai politik. Jadi ada suara parpol, ada suara calegnya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman langkah pertama mengisi hari seperti biasa ya. Hari Rabu tanggal 14 Februari bulan Februari tahun 2024. Provinsinya mana di sini ya? Sesuaikan. Contohnya provinsi Jawa Barat berarti ya. Kota kabupaten Garut contohnya. Daerah pemilihannya dapil berapa. Kalau di sini kan ada 10 berarti 10. Nama daerah pemilihannya gitu ya. Kemudian di sini kecamatan, kelurahan desa, dan nomor TPS berapa. Kalau satu ya tulis satu. Kalau untuk mengisi data pemilih ini teman-teman ya, DPT atau pengguna hak pilih ini semuanya sama ya. Ini jangan sampai dibedakan dengan yang lain. Contohnya ini kalau di TPS itu ada berapa, DPT-nya itu sama. Ini sama isiannya dengan yang ada di pemilihan presiden ya teman-teman ya. Semuanya sama. Kalau jumlahnya sama, kalau jumlah surat suara sama. Kemudian, nah surat suara juga sama diisinya ya. Nah jadi untuk halaman 1 itu semuanya sama ya, isinya. Halaman 1 cuman mungkin di sini yang harus teman-teman perhatikan itu adalah pengisian saksi, tanda tangan saksi. Kan di sini ada 24 partai politik teman-teman ya, otomatis. Jadi saksi itu harus ada dari 24 partai. Gimana kalau yang nggak ada? Ya kalau nggak ada nanti dibuat catatan khusus aja ya. Jadi ini dikosongkan aja, yang nggak ada gak apa-apa. Yang penting yang adanya, kemudian yang ada suaranya nanti suara sahnya juga di tanda tangan. Jadi begitu teman, jangan sampai si saksi itu pada pulang ya. Kalau bisa ditanda tangan dulu gitu. Kemudian di halaman kedua nanti teman-teman akan mengisi data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon. Nah, jadi yang di atas itu nanti akan ada nama partainya. Kemudian yang di bawah adalah nama calonnya dari partai tersebut. Contohnya ini partai PKB ya. Karena yang satu kan partainya partai PKB. Nanti di sini teman-teman dibuat pagar-pagarnya ya. Kalau PKB berapa suara yang mencoblos partainya, kan di saya kemarin udah di-share surat suara sah atau tidak sah. Jadi kalau yang mencoblos partai berarti sahnya di partai politik. Kalau yang mencoblos di anggotanya berarti suaranya di sini ya. Jadi teman-teman perhatikan ini ya. Nah, perhatikan. Jadi kalau di sini angkanya 1, 1 contoh 3, 4. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk suara partai contohnya ya. Kalau ini untuk suara calonnya. Nanti di sini berapa jumlahnya? Kalau di sini ada contohnya ada 4, nah bisa di sini 0, 0, 4. Teman-teman tinggal buatkan saja ya seperti ini. Ini enggak akan lurus teman-teman ya. Ya ini pengisiannya hampir sama dengan pengisian yang di presiden ya. Ini pakai angka digital. Kalau ini tiap isinya di tiap baris. Kalau di sini barisnya ada 4, berarti di sini 0, 4 teman-teman ya. Nah di sini isinya berarti 0, 0, 4. Sudah seperti itu ya isinya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau di sininya nggak ada, di bawah berarti di garis aja ya.
ada penggarisnya itu kayak huruf N seperti ini teman-teman ya. Nah di sini gini aja, set 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 ya. Ini mohon maaf garisnya gak lurus. Nah jadi kalau ada anggota DPR-nya yang ada suaranya berarti dimasukkan. Ini kan nanti pas ketika melakukan pengumuman penghitungan suara itu kan ada yang mengumumkannya kan ketua. Contohnya ketua bilang surat suara sah sah. Nah untuk siapa gitu kan, nanti di teman-teman tulis di sini. Ya kalau yang nggak ada tinggal di gini aja ya. Kalau nggak ada dicakra aja gitu ya teman-teman, kalau nggak ada suaranya. Jadi yang penting yang ini yang ada aja gitu. Ini untuk PKB ya teman-teman, untuk PKB. Dan ini di saksinya itu harus banyak juga, harus 24 gitu teman-teman. Kemudian halaman ketiganya untuk Gerindra. Ya ini semuanya sama ya teman-teman ya. Untuk model C hasil DPR ini pengisiannya semuanya sama. Di atasnya seperti ini, nama provinsi, daerah pemilihannya. Nah, ini ada berapa jumlah, di sini dijumlahkan surat suara sahnya berapa. Jadi ini per partai politik dan juga per caleg. Jadi inilah yang membuat penulisan itu lama teman-teman ya. Dan ini harus teliti karena kita hanya sekali mengisi ini. Nanti kita dibuat salinannya untuk para saksi dan pengawas TPS. Jadi ini hanya sekali aja. Dan sekali juga harus teliti ya. Gitu. Kemudian untuk partai kalau ada nih. Gimana kalau yang gak ada, contohnya nih dari partai Golkar gak ada suaranya gitu kan. Ya dicoret, dikasih N aja di sini kayak set gitu kan, jadi di cakra aja, di cakra di huruf kayak huruf Z itu kan teman-teman ya. Ini di 000 kan aja itu kan, gak perlu diisi lah. Jadi suaranya penting, kalau yang ada itu yang paling penting karena itu akan berpengaruh pada jumlah surat suara yang sah atau tidak sah. Nasdem, kemudian kayak ini kita hapuskan aja ya. Kemudian Partai Buruh 6. Ini banyak juga teman-teman ya. Ini jadi membuat laptop saya lemot nih. Ya semuanya sama teman-temannya, pengisiannya seperti itu. Cuma yang membedakan ini banyak partai aja dan surat suara. Nah jadi yang harus teman-teman pahami itu adalah tanda sah dan tidak sahnya surat suara pada saat setelah dicoblos dan diumumkan oleh ketua KPPS. Kopi dulu ya. Jadi teman-teman itu yang harus dipahami gitu ya, harus jadi teliti pencoblosannya. Kalau dia mencoblos partai, ya itu dia masuknya ke suara partai parpol. Kalau dia mencoblos calegnya, masuknya ke suara caleg. Seperti itu teman-teman pengisiannya ya. Di sini harus hati-hati. Jadi untuk yang 7 anggota ini jangan sampai tidak kooperatif ya, harus kerjasama, harus saling membantu, harus saling mengingatkan. Karena ini partainya banyak teman-teman, ada 20 kalau gak salah ada 24 partai ya. Ya kalau gak salah ada 24 partai. Nah di sini juga ada tanda tangannya, ada 24 nama dan tanda tangan saksi partai politik. Apalagi kalau saksinya yang teliti ya, yang sensitif. Dan ini pengisiannya makanya di jadwal itu dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 15. Jadi ada kemungkinan 2 hari ya. Gak bisa dipercepat ini ya. Jadi harus teliti, harus santai aja teman-teman. Jangan sampai terburu-buru. Kalau ada waktu istirahat dulu. Karena tips dari saya sih untuk mengisi ini jangan sampai kita lupa mengisi perut teman-teman, lupa minum, lupa makan, dan itu akan mengakibatkan kita dehidrasi dan akan mengakibatkan kepala kita pusing. Makanya banyak kejadian di tahun 2019 itu seperti itu teman-teman. Karena ini lihat saja teman-teman, ada 20 halaman model C hasil DPR saja gitu kan. DPR tingkat RI pusat, apalagi kan yang provinsi, kemudian yang apalagi tadi ya, kabupaten. Itu masing-masing 20, berarti 20 kali 3 adalah 60. Ditambah presiden 3 jadi 63, ditambah yang DPD itu sekitar 7 ya. Jadi ada 70 lembar teman-teman yang harus diisi gitu ya. Nah, masalahnya di sini teman-teman silahkan ini di print ya, dicetak, kemudian latihan.
latihan pengisian seperti itu ya. Ini ada di peraturan PKPU nomor 25 tahun 2023. Teman-teman tinggal cek aja di PKPU, di sini ada contohnya ya. Nah, kalau nanti mah pasti di sini nama-namanya ya asli ya. Kalau di sini kan masih dalam bentuk calon anggota dewan, ya belum ada namanya. Sini contohnya ada profesor namanya ya. Ya seperti itu, ada sampai itu baru 14 teman-teman ya. Ini partai PBB, kemudian Partai Demokrat. Kalau yang nggak ada, kata saya contohnya di Demokrat tuh nggak ada suaranya di TPS teman-teman. Ini tinggal dicek aja di sini huruf N gitu kan semuanya. Nah di sini huruf N, huruf N, huruf N semuanya. Di sini juga kasih cakra lagi. Di sini maksudnya tuh huruf Z kayak gitu ya. Z Z Z Z Z Z semuanya jadi kosong gitu. Nah, nanti adalah teknisnya di sini juga dinolkan. Jadi kalau yang nggak ada suaranya dia dicoret aja semuanya. Kenapa harus dicoret? Takutnya nanti ada yang ngisi gitu. Jadi ini harus dicoret, ini harus dikasih 0 0 0 semuanya ya. Seperti itu. Kalau yang nggak ada suara dari partai politik dan juga dari anggotanya. Kalau yang ada ya harus dimasukin ya. 15 partai PSI. PSI I. Partainya si Kesang tuh ya. Kemudian partai Perindo. Wah, banyak banget teman-teman ya. Kita cek sampai halaman 20. Ini baru Partai Umat. Nah, ini yang terakhir Partai Umat 24 ya. Kemudian di halaman terakhir dari halaman 20 itu adalah jumlah keseluruhan surat suara sah. Nah, ini yang akan bingung ya, dari tadi sejumlah partai 1 sampai 24 itu nanti akan dijumlahkan di sini berapa jumlahnya. Nah, ini harus teliti juga ya. Jadi harus sama balance teman-teman perhitungannya. Jumlah surat suara sahnya berapa, yang tidak sah berapa. Ini dan ini perhitungan ini akan sama dengan jumlah surat suara yang hasil presiden gitu kan. Nah, seperti ini. Nanti akan ada jumlahnya di sini. Oke, setelah selesai ditetapkan di mana, di tempat teman-teman kabupaten kotanya ya, tanggal 14. Kalau ini selesainya tanggal 15 berarti ditetapkan tanggal 15 bulan Februari tahun 2024. Di sini tanda tangan terakhir seluruh anggota KPPS, dan di sini juga tanda tangan saksi partai politik sampai ke Partai Umat di sini 24. Wow. 20 halaman teman-teman ya. Ya, kenyang sekali ternyata. Makanya kemarin di tahun 2019 itu kejadian saya juga mengalaminya ya teman-teman, karena saya anggota KPPS tahun 2019 itu emang sampai jam 12 malam saya kalau nggak salah. Dan untungnya teman-teman waktu itu di saat yang lain mungkin nggak ada untuk salinan, buat salinannya si saksi dan si pengawas itu udah pada gak ada teman-teman. Cuman ada kita aja, ada berapa orang, 4 orang patungga anggota KPPS yang masih kuat berdiri, yang lainnya udah pada tumbang kalau nggak salah. Dan alhamdulillah sih pagi-pagi udah dikembalikan ke PPS ya surat-surat yang disegelnya. Jadi intinya harus kompak teman-teman ya. Intinya harus kompak. Dan bagaimana kalau saksinya tidak ada, ya yang ada aja diisi teman-temannya, tanda tangan yang diisi. Karena kalau yang nggak ada suaranya, mereka mungkin tidak membutuhkan gitu ya. Yang membutuhkan itu biasanya yang ada suaranya gitu. Karena itulah intinya teman-teman ya. Aduh, saya juga bingung ya mau gimana lagi kalau 2024, apalagi ini ya ditambah kita harus ada aplikasi Sirekap. Wah, ini teman-teman semangat ya, tetap berjuang demi bangsa kita 5 tahun ke depan ini akan bagaimana. Nah, disinilah kita menentukannya. Semangat teman-teman buat yang udah kepilih jadi KPPS ya, jangan menyerah, jangan takut lah. Ya beginilah gitu. Emang di awal-awalnya kita diiming-imingi dengan honor 1.100.000 sebenarnya. Ya begitulah, harusnya lebih besar sih. Kalau perlu kasih 1 orang 5 juta ini. Ya teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Bila ada budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.